Pernah melihat karya seperti ini? Atau ini? Dan juga ini? Dalam tanda kutip, wahana interaktif ini sebenarnya apa sih fungsinya? Apakah orang-orang ini membuat ini semua semata-mata untuk dijadikan objek foto? Wisata modern abad 21? Betulkah interaksi antar orang dengan wahana ini, warna-warna dan visualisasinya yang terdapat di dalam tidak memiliki arti apa-apa? Atau justru kebalikannya? Mengapa visualnya harus seperti itu? Mengapa warnanya kayak begini? Mengapa media ini sih yang digunakan? Kok nggak pakai media seperti cat atau tenang lihat saja? Dalam karya Pixel Everyday yang ditampilkan oleh Galeri Nasional, Kartika Oktorina atau K mempersilahkan orang-orang berinteraksi langsung dengan karyanya yang menggunakan pixel. Ketika kita berhadapan dengan Pixel Everyday, program-program dalam karya ini akan mengikuti setiap gerakan yang tercipta oleh kita dalam visual pixel atau titik-titik warna-warna kecil yang saling berhubungan. Pixel-pixel dalam warna yang beragam menimbulkan semacam efek glitch yang menyebar ke sana kemari, menjangkit pixel-pixel lainnya tergantung dengan gerakan kita. Wih, slay ya guys! Namun, kenapa kayak menggunakan proyektor dan Kinect demi menciptakan pixel-pixel ini dalam karyanya yang satu ini ya? Mengapa hal seperti ini bisa dikonsiderasikan sebagai karya seni sih? Bukannya ini seperti wahana interaksi modern pada umumnya? Kalau memang sebuah karya seni, mengapa K tidak menggunakan alat yang konvensional saja sih? Kartika Oktorina lahir di Bandung. Minatnya kepada seni tumbuh pada kesenian kabaret. Kendati demikian, ia tidak mengambil jalur kesenian untuk kuliahnya. Memiliki latar belakang pengalaman bekerja di bidang broadcasting dan pernah mengambil kuliah di jurusan media baru di Belanda, K mulai mengenali yang namanya seni media baru. Apa sih seni media baru itu? Seni media baru lazim muncul dalam rupa video art, fotografi, dan sound art, di mana seni tak lagi semata-mata memerlukan sebuah bukti material fisik yang ada dalam realitas. Lantas, kok bisa sih hal seperti ini dikonsiderasikan sebagai karya seni? Bukannya karya seni seharusnya dapat kita sentuh secara langsung dan rasakan teksturnya seperti lukisan dan patung? Seni dapat muncul lewat gambar dan suara, di mana apa yang kita tangkap merupakan gambar dan suara itu sendiri yang menjadi material murninya. Dengan teknologi dan pemanfaatan gambar dan suara sebagai basis estetiknya, seni media baru mampu memberikan sebuah ikatan dan perasaan yang sama terhadap kita, sama seperti seni-seni analog yang konvensional. Lewat Pixel Everyday yang mendapatkan namanya dari kata pixel dan Corona Everyday, Kai menciptakan pendapat eratnya masyarakat sekarang dengan media seperti Zoom, WhatsApp, sebut semua sosial media di mana kita awalnya terpaksa menggunakan itu semua demi menjaga jarak di kala pandemi. Tapi, lama-kelamaan semua itu menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terlepaskan. Di mana dalam media-media digital seperti itu, pixel pun menjadi unsur yang menopang semua meeting, visual, hingga tulisan dalam layar eksis. Sebagaimana virus pada saat ini sederhananya juga telah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kedua sama-sama erat, tidak terpisahkan. Pixel-pixel yang merepresentasikan virus dalam Pixel Everyday akan muncul selama 15 detik ketika ada orang yang bergerak di depannya. Jika ada orang lain yang datang, maka pixel-pixel akan kembali muncul dan akan menyebar dan menular ke orang lain. Seperti sebagaimana virus secara harfiah akan lebih cepat menyebar dan menular seiring banyaknya orang yang bermunculan di sekitar orang yang terjangkit. Bagaimana pixel-pixel ini juga akan mengikuti setiap gerakan kita, merepresentasikan bagaimana virus juga akan terus mengikuti kita kemanapun kita berada. Baru terjun ke dunia seni selama 1,5 tahun, tepatnya bermula di saat pandemi, K hanya ingin menciptakan sebuah karya interaktif yang dapat digunakan anaknya untuk bermain. Dalam prosesnya, K mengulik banyak medium seperti motion design, SFX, Houdini, Blender, Notch FX, dan Touch Designer. Karya-karya K diprogram dengan software seperti JavaScript dan Python. Lewat software ini, karya-karya K diprogram agar dapat bekerja secara real-time dan bisa membaca sensor, mau sensor webcam kamera, kinetik, panas tubuh, dan lain-lain.
sehingga jadilah karya yang dapat diajak berinteraksi. Seperti salah satunya adalah karyanya yang berjudul Screenplay dan menjadi salah satu finalis dalam Bandung Contemporary Art Awards, di mana terdapat sebuah akrilik yang disorot dengan proyektor, bisa dari depan maupun belakang, dan interaktifnya datang dari audiens yang maju yang bertindak sebagai remote control dan yang dapat merubah gambar atau film yang terdapat di layar. Pemanfaatan teknologi digital dalam karya-karya Kay menciptakan sebuah ikatan yang penting di antara si karya seni itu sendiri dengan penikmatnya. Bagaimana teknologi bersifat dinamis sama seperti manusia. Kita dan teknologi sama-sama senantiasa berkembang. Apa yang dikonsiderasikan sebagai sesuatu yang baru dan maju sekarang akan memiliki perkembangan baru di masa depan yang jauh lebih maju. Dari sisi pilihan medianya, Kay menciptakan sebuah karya seni yang erat terikat dengan dirinya sendiri maupun dengan masyarakat luas. Interaksi yang ada antara karya dengan penikmat seni menimbulkan reaksi tertentu, tidak semata-mata sekadar euforia, dan perasaan-perasaan serta reaksi-reaksi tersebut merupakan dampak pada para penikmatnya. Apakah Pixel Fairy Day membuat penikmatnya merasa senang karena melihat cerminan dirinya lewat pixel-pixel warna-warni, meniru semua gerakannya, atau justru cemas dengan visualisasi pixel yang menyerupai virus yang mematikan dirinya ini? Baik kedua reaksi sama-sama membubuhkan kesan tersendiri pada kita semua. Namun, berkarya di era digital ini tidak semudah yang terlihat. Dengan semua aplikasi dan software yang digunakan untuk menciptakan sebuah karya, tentu ada banyak yang perlu dikorbankan. Harga software dan aplikasi yang bersifat subscription per bulan maupun tahun tidak memakan sedikit bagi para seniman digital. Ditambah lagi, ketika tiba saatnya untuk memamerkan karya di venue, dengan segala kabel nirkabel, perangkatnya harus aktif selama acara berlangsung, dan semua pernak-pernik lainnya. Namun, yang membuat Kay sendiri serta mewakili teman-teman seniman digital lainnya sedih ketika berkarya dalam bidang seni media baru ialah ketika interaktif art mau dijual sebagai apa. Banyak seniman digital yang menjual karyanya dalam bentuk video. Namun berbeda dengan video art, seni kinetik misalkan, tidak dapat mendapat perlakuan yang sama. Kay merasa Indonesia masih sangat kurang dalam mengapresiasi karya dalam bentuk coding. Kay merasa Indonesia masih sangat kurang dalam mengapresiasi karya dalam bentuk coding, wujud aslinya, ketimbang visualnya. Karena kompleksitas proses programming yang menggunakan tenaga dan biaya yang tinggi, namun medianya yang tidak konvensional, sulit bagi pekerja seni di bidang ini untuk mendapatkan pasar. Maka dari itu, apakah karya-karya immersive virtual reality yang besar di pasar dan massa merupakan manifestasi dari perjuangan para pekerja new media art? Seberapa besar value dan nilai yang dapat diapresiasi pada karya-karya media baru? Dan akankah ada masanya di mana seni media baru akan diapresiasi oleh halayak luas seperti harapan Kay dan teman-teman seniman digital lainnya? Penting bagi kita untuk mengikuti dan bertahan di medan seni yang modern ini. Oleh karena itu, diperlukan seniman-seniman canggih. Ya, persis seperti Kay dan dunia pixelnya.